Nah, jadi kita kembali ke cerita awal tadi, ke kisah awal. Maksudnya hati-hati dalam hidup dan kehidupan ini. Bukan berarti kada boleh bermain media sosial, boleh aja. Ya, tapi kalau nang ibarat kata itu nang berita-berita nang aneh-aneh, dibaca aja jangan, apalagi disebarkan. Dibaca aja kada usah, apalagi sebarkan. Ini ketujuh benar. Ada manusia itu ada. Wah, ini heboh ini. Sebarkan berita. Bujur kadanya belum tahu. Bujur tuh kita kada boleh. Aib orang membongkar, apalagi berdusta. Nah, namanya fitnah. Kenapa? Karena itu nanti bisa masuk dalam pengadu domba. Besar dosanya adu domba itu besar. Dan dampaknya orang adu domba ini itu juga mengakibatkan kerugian bagi orang yang difitnah itu. Orang jadi berkelahi, ya. Orang jadi ribut gara-gara si namim ini suka yang mengadu domba. Ada dulu nih kisah. Jadi ada sepasang suami istri, hanya menikah, nang bini bungas, nang laki ganteng. Bininya baik, lakinya juga baik, tapi beda suku. Beda suku. Kan ada orang tuh menikah sesama suku, ada dua. Ada yang beda suku. Apalagi kita di Balikpapan nih, hampir rata-rata sudah kekanakan zaman sekarang tuh menikah, mana lagi sesama suku. Jarang ada. Bugis ketemu Jawa, Jawa ketemu Banjar, Banjar ketemu Madura. Janganlah, jarang sudah kekanakan zaman sekarang Banjar lawan Banjar itu jarang. Kecuali dipaksa juga. Ya. Yang ada, siapa yang punya mantu nih orang Banjar, mantu orang Jawa? Ada? Ada lah. Kami aja bini bukan orang sini, bini aja ada orang Jakarta, jauhnya mencari sampai ke Jakarta. Namanya jodoh lah. Nang sekolah di Hadramaut, sampai terkadang bininya orang Hadramaut. Jadi kita cerita awal tadi ya, laki bini ini hanya pengantin baru. Nang bini bungas baik solehah, nang laki ganteng. Nang laki ganteng, soleh juga. Namanya pengantin baru lah, sayang-sayangan begitu aja dah. Ingatlah pengantin baru bahari. Berjalan umpama laki bini berjalan nih. Bini tahan tuk tiang listrik, begitu. Lakinya sarik, siapa nama naruh tiang listrik di tengah ini? Tiang listrik yang disalahkan. Ya ada. Tiang listrik kenapa di tengah juga? 3 tahun, 4 tahun menikah, jalan lagi nang sama. Tahan tuh lagi bininya tiang listrik, jalan lakinya 3 tahun yang lalu tahan tuh listrik ikam, tahan tuh pulang di mana mata ikam? Kalau pertama kali tiang listrik yang disalahkan. 3 tahun berikutnya apa yang terjadi? Jalan laki mana mata ikam andak? Bisanya ganalnya tiang listrik tahan tuh juga. Ya la kulli hal. La ilaha illallah. Jadi suatu saat sang suami ini melihat bininya itu begawi. Ya, zaman bahari itu kan kada ada mesin cuci, kada ada kompor gas, kada ada. Apa yang ada? Kayu bakar. Ingat lapian bahari. Bisi anak. Mencuci pakaian rek. Nanti nyuci pakaian laki bisa sapu, memasak uyuhnya. Habis minyak tanah, nukar ke sana kemari. Mesin cuci dada, bahasa kadada. Susah. Pempes kada pepesan. Jadi bapak kena bahari. Sarung aja dilipat supaya kada tambus banyak kami. Yalah. Uyuh. Zaman sekarang ini aman semuanya, sudah tinggal duitnya aja lagi. Jadi lakinya ini melihat bininya, kasihannya biniku mana bertetapas, mana bermasak, mana macam-macam. Jadi lakinya ini hendak menukarkan budak, memberikan jar kekanakan zaman sekarang surprise kah apa? Surprise. Ya kada bisa menyambat surprise. Jadi lakinya ini hendak menukarkan budak. Bahari itu manusia bisa dijual belikan bahari. Jadi diam-diam lakinya ini tulak ke pasar penjualan budak.
Banyak budak di sana dijual. Nah, lakinya ini melihat-lihat yang mana yang cocok ditukari budak ini. Sekalinya si lakinya ini, sang laki ini, suami ini melihat ada budak nih. Kuat, gagah. Betakun aja lawan penjual budak. Tuan, Pak penjual, berapa kira-kira budak ini? Wah, murah aja budak ini, sekian-sekian juta lah bahasa kitanya. 10 juta lah anggaplah ya. Bagaimana keadaannya? Wah, ini budak ini sehat, jarang penyakitan, makan gawinya kuat, makannya sedikit. Ya, karena tapi banyak makan nih. Nah, ini artinya segi fisik mantap, fisiknya kuat, begawi gancang, makan sedikit, tidur juga jarang. Wah, mantap ini. Yang repot tuh karena makan gancang, begawi kulir. Anda nyaman jadi. Jadi kata si penjual ini mantap Pak, ini budak ini saya jamin bagus. Makannya enggak tapi gancang, begawi rajin, ya kan ya? Jarang penyakitan, pokoknya mantap sudah. Oh iya. Cuman ada satu penyakitnya. Apa itu? Nah, penyakitnya budak ini Pak ya, kalau Bapak beli hati-hati. Hati-hati apa maksudnya? Omongannya si budak ini jangan dipercaya 100%. Dia suka mengumbar pandiran tuh, pokoknya ahli pandir nih. Jadi kalau dia ngomong jangan dipercaya 100%. Ini pesan si penjual nih. Kalau yang lain aman. Tinggal mulutnya aja berpandir aja gawiannya. Bekicau terus, dan jangan 100% dipercaya. Kalau dia bercerita jangan 100% dipercayai. Oh, kata si suami ini enggak apa-apa Pak katanya. Oke lah. Dibelilah budak tadi, dibeli, dibayar, baru si laki ini pun membawa budak tadi ke rumah. Sampai di rumah, suami ini memberitahukan kepada istrinya bahwa dia memberikan budak untuk istrinya. Kata istrinya, terima kasih abang, bahasa kitanya, engkau telah memberikan aku budak untuk bantu-bantu di rumah. Itu zaman bahari budak, zaman sekarang ya pembantu apa ya. Nah. Cuman kalau bahari budak itu apa namanya, kada begaji. Kada begaji, budak itu bahari kada begaji. Jadi kita cuma memberi makan, minum, pakaian, sudah garing diobatin, itu aja. Persis kayak binatang tepang. Cuman fisiknya aja manusia. Kalau budak zaman sekarang apa ya? Budak pembantu zaman sekarang wajib digaji. Kalau digaji dia berontak. Mahal. Devisa negara itu beban TKI itu. Nah, itu ya. Jadi senang bilangnya, alhamdulillah ada yang membantu aku di rumah. Jadi mulailah budak ini begawi. Nah, terbantukan sudah si istrinya ini. Hari berganti hari, yaum ba'dal yaum, usbu' ba'dal usbu', syahar ba'da syahar. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Timbul sifat asli dari si budak ini. Apa itu ya? Pandirannya itu kada bisa diperpegangi. Jangan dipegang. Tapi karena lupa sudah majikannya ini, ya sudah. Nah, suatu hari si budak ini berpadah lawan majikan bini, apa bahasa kitanya, nyonya ya. Dia bilang nih, nyonya, aku ini nyonya dengar nih, mendengar nih ya, cuman bujur kadanya tapi nggak tahu lah ya, dengar bisik-bisik tetangga. Apa itu? Laki pian tuh hendak berbini lagi. Hah? Iya kah? Iya, cuman dengar. Nah, sedih bininya nih. Masa begitu? Iya, dengar. Tapi tenang aja nyonya. Ada caranya supaya laki pendok kada berbini lagi. Apa caranya? Ada. Gimana caranya? Nah, gini caranya nyonya. Nanti malam kalau suami nyonya tidur, ambillah gunting, dekati dia, potong rambutnya. Potong rambutnya. Tapi waktu tidur lah. Nanti rambutnya biar berikan ke aku, nanti ku kasihkan amalan. Supaya laki pendok kada berbini lagi. Wah, mantap ini bininya nih. Ya, baik.
Nah selesai sudah urusan lawan bini,